mau ajak kalian ngobrolin tentang sesuatu yang jauh banget. Lebih jauh dari mantan yang udah ngeblok kita di semua medsos, yaitu galaksi. Bukan galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal, tapi galaksi tetangga yang bernama NGC 6822 atau lebih dikenal dengan nama Galaksi Barnard. Galaksi Barnard ini termasuk galaksi kerdil irregular. Artinya ukurannya kecil, bentuknya nggak beraturan. Beda sama galaksi kita yang spiral dan rapi kayak jalan tol. Meskipun kecil, galaksi ini punya daya tarik sendiri loh. Penasaran kan? Kayak apa sih galaksi Barnard ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa namanya Galaksi Barnard? Apa hubungannya sama Taman Kanak-kanak? Tenang, gak ada hubungannya sama Pak Udi kok. Galaksi ini dinamai berdasarkan nama Edward Emerson Barnard, seorang astronom Amerika yang menemukannya pada tahun 1884. Barnard ini bukan astronom kaleng-kaleng, guys. Dia dikenal karena ketajamannya dalam mengamati langit. Bayangin aja zaman dulu belum ada teleskop canggih, tapi dia bisa nemuin galaksi ini pakai teleskop refraktor. Keren banget kan? Nah, sekarang kita bahas tentang galaksi Barnard itu sendiri. Galaksi ini adalah salah satu galaksi kerdil yang paling menarik di alam semesta. Galaksi ini terletak sekitar 1,6 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh ini membuatnya sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Jauh banget kan? Saking jauhnya, kalau kita naik pesawat ruang angkasa tercepat saat ini, butuh waktu sekitar 30 miliar tahun untuk sampai ke sana. Bayangkan betapa lamanya perjalanan itu. Bisa-bisa udah jadi fosil duluan di jalan. Tapi, meskipun jauh, galaksi ini tetap menarik untuk dipelajari. Meskipun kecil, galaksi Barnard ini punya populasi bintang yang aktif. Banyak bintang-bintang yang sedang dalam proses pembentukan. Artinya di galaksi ini banyak banget bintang-bintang baru yang lahir. Proses kelahiran bintang ini sangat menarik untuk diamati oleh para astronom. Kebayang nggak betapa ramainya pesta ulang tahun bintang di sana? Setiap saat ada saja bintang baru yang lahir, menambah keramaian galaksi ini. Selain itu, galaksi Barnard juga termasuk dalam grup lokal, yaitu kumpulan galaksi yang juga dihuni oleh Bima Sakti. Grup lokal ini terdiri dari lebih dari 50 galaksi. Jadi bisa dibilang galaksi Barnard ini tetangga kosmik kita, guys. Meskipun jauh, kita tetap bisa merasa dekat dengan galaksi ini melalui penelitian dan observasi. Section 4, penemuan galaksi Barnard. Tadi udah sempat disinggung dikit, galaksi Barnard ini ditemukan oleh Edward Emerson Barnard. Barnard adalah seorang astronom Amerika yang sangat terkenal pada masanya. Dia dikenal karena keahliannya dalam mengamati langit malam dan menemukan berbagai objek astronomi. Nah, waktu itu, Barnard lagi asik-asiknya mengamati langit pakai teleskop refraktor. Teleskop ini adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh para astronom pada masa itu untuk mengamati bintang dan objek langit lainnya. Tiba-tiba, dia melihat objek redup yang gak familiar di rasi bintang Sagittarius. Rasi bintang ini terkenal karena banyaknya objek menarik yang bisa diamati di dalamnya. Awalnya, dia kira itu cuma nebula biasa. Nebula adalah awan gas dan debu di luar angkasa yang sering kali terlihat seperti bintik-bintik bercahaya di langit malam. Tapi, setelah diamati lebih lanjut, Barnard sadar kalau objek itu punya bentuk dan pergerakan yang unik. Ini membuatnya curiga bahwa objek tersebut bukanlah nebula biasa. Ternyata, objek itu adalah galaksi kerdil irregular, yang sekarang kita kenal dengan nama Galaksi Barnard. Galaksi ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan berbeda dari galaksi spiral atau elips yang lebih umum. Penemuan ini jadi bukti kalau alam semesta ini luas banget dan penuh dengan misteri. Setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Siapa tahu, masih banyak galaksi-galaksi lain yang belum kita temukan. Penemuan seperti ini menginspirasi para astronom untuk terus menjelajahi langit dan mencari tahu lebih banyak tentang alam semesta yang kita tinggali.
Section 5. Teleskop, jendela kita melihat alam semesta. Bicara tentang penemuan galaksi, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas tentang teleskop. Teleskop adalah alat yang memungkinkan kita untuk melihat jauh ke dalam ruang angkasa, mengungkap misteri yang tersembunyi di balik bintang-bintang dan planet-planet. Dengan teleskop, kita bisa mempelajari asal-usul alam semesta dan memahami lebih dalam tentang tempat kita di dalamnya. Ya, teleskop ini ibarat jendela yang ngebuka mata kita untuk melihat betapa luas dan menakjubkannya alam semesta. Melalui lensa teleskop, kita bisa melihat galaksi yang berjuta-juta tahun cahaya jauhnya, nebula yang indah, dan fenomena kosmik lainnya yang tak terbayangkan. Seiring berkembangnya teknologi, teleskop juga ikut berevolusi. Dari yang awalnya sederhana, kini menjadi alat yang sangat kompleks dan canggih. Setiap generasi teleskop membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta. Dulu, teleskop cuma berupa lensa sederhana yang butuh usaha ekstra untuk melihat objek langit. Para astronom harus bekerja keras untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari bintang-bintang dan planet-planet. Sekarang, udah ada teleskop raksasa yang dilengkapi dengan teknologi canggih, kayak teleskop luar angkasa Hubble dan teleskop James Webb. Teleskop-teleskop ini mampu menangkap gambar dengan resolusi tinggi dan mengungkap detail yang sebelumnya tidak terlihat. Berkat teleskop-teleskop canggih ini, kita bisa melihat objek langit yang lebih jauh, lebih detail, dan lebih menakjubkan. Gambar-gambar yang dihasilkan oleh teleskop ini membantu kita memahami struktur galaksi, komposisi bintang, dan bahkan mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Siapa tahu, di masa depan kita bisa nemuin planet lain yang mirip bumi, atau bahkan alien. Dengan terus berkembangnya teknologi teleskop, kemungkinan-kemungkinan baru akan terus terbuka, membawa kita lebih dekat ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta. Section 6. Pentingnya penemuan galaksi Barnard. Mungkin ada yang berpikir, apa pentingnya sih nemuin galaksi baru? Emang bisa bikin kita kaya mendadak? Eits, jangan salah. Penemuan galaksi baru kayak galaksi Barnard ini punya dampak yang besar bagi ilmu pengetahuan loh. Dengan mempelajari galaksi lain, kita bisa memahami lebih dalam tentang proses pembentukan dan evolusi galaksi, termasuk galaksi kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang materi gelap, energi gelap, dan misteri-misteri lain yang masih menyelimuti alam semesta. Pendek kata, penemuan galaksi Barnard membuka jalan bagi kita untuk memecahkan teka-teki kosmik yang selama ini bikin penasaran. Section 7, yuk, kita terus eksplorasi. Nah, itu dia sedikit cerita tentang galaksi Barnard. Masih banyak misteri di alam semesta ini yang menunggu untuk diungkap. Siapa tahu, di antara kalian ada calon astronom yang akan menemukan galaksi baru, planet baru, atau bahkan kehidupan di luar bumi. So, jangan pernah berhenti untuk belajar, bereksplorasi, dan bermimpi. Siapa tahu, suatu saat nanti kita bisa menjelajahi alam semesta dengan leluasa, kayak di film-film sci-fi itu.